Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Noelle Stolen yang merupakan karakter utama dari anime The Most Notorious Stalker. Lebih detailnya kita akan membahas soal masa lalu Noelle, seberapa kuatkah dia dan kenapa dia memiliki sifat anti naif, egois, dan sangat licik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas topik kali ini. Noelle Stolen memiliki seorang kakek bernama Brandon Stolen. Di masa mudanya, kakek Noelle adalah seorang seeker yang sangat kuat dan bahkan dianggap sebagai pahlawan. Meski memiliki julukan menakutkan yaitu Overdead, kakek Noelle justru memilih untuk berhenti dari dunia seeker demi cintanya kepada nenek Noelle. Dan kemudian mereka pun pindah ke pedesaan untuk memilih hidup yang lebih tenang. Namun kakek Noelle sangat terpukul ketika dia mengetahui bahwa istrinya meninggal setelah melahirkan. Tetapi kakek Noelle tetap merawat putrinya yang kemudian tumbuh menjadi wanita luar biasa. Ibu Noelle mewarisi kekuatan dan kecantikan dari kedua orang tuanya. Dan akhirnya dia pun menikah dengan teman masa kecilnya. Dari pernikahan itulah lahirlah Noelle Stolen. Sayangnya Noelle tidak begitu ingat tentang kedua orang tuanya karena mereka meninggal dalam sebuah tragedi kecelakaan. Sejak itulah kakeknya menjadi satu-satunya sosok yang terus berada di samping Noelle. Meskipun Noelle mendapatkan kelas terlemah yaitu kelas Stalker, kakeknya tetap melatih Noelle dengan keras selama bertahun-tahun agar dia bisa menjadi seeker yang hebat seperti dirinya. Namun hingga suatu malam, kejadian tragis mulai menimpa kakek Noelle. Waktu itu muncul sebuah abis tingkat 12 yang menyerang desa tempat Noelle tinggal. Waktu itu kakek Noelle berjuang sendirian melawan makhluk itu. Namun pada akhirnya dia terluka sangat parah. Dan di saat-saat terakhir hidupnya lah, kakek Noelle memberikan pesan terakhirnya. Dan saat itu juga, Noelle pun berjanji akan menjadi seeker terkuat yang diharapkan oleh kakeknya sendiri. Oke, setelah menjelaskan mengenai latar belakang dari Noelle, sekarang kita akan membahas kekuatan yang dimiliki olehnya. Pada awalnya, Noelle memiliki kelas Stalker pada peringkat C, dan selama 5 tahun dia dilatih oleh kakeknya juga. Bagaimanapun kelas Stalker hanya bisa memberi buff pada orang lain dan tidak bisa memberikan buff pada dirinya sendiri. Tentu saja ini beresiko jika tidak meningkatkan kemampuan bela diri dan fisiknya. Setidaknya dengan kemampuan bela dirinya, Noelle dapat menghabisi 20 bandit sendirian. Dan juga Noelle memiliki senjata bernama Silver Flame. Senjata ini sangat bagus untuk melindungi Noelle di situasi terdesak. Senjata ini juga memiliki serangan yang kuat tergantung dari bahan jenis peluru yang digunakan. Kemudian ada juga sejumlah skill dari kelas Stalker yang dimiliki oleh Noelle. Pertama yaitu Battle Voice, merupakan skill Stalker yang dapat meningkatkan sihir, stamina, dan juga mempercepat tingkat pemulihan sebesar 25%. Kedua yaitu Deploy Tactic, merupakan skill yang dipakai untuk menganalisa arena pertarungan dan mempersiapkan skill lanjutan. Yang ketiga yaitu Fortitude, skill ini dapat menstabilkan kondisi mental target dan juga dapat menghilangkan rasa takut. Yang keempat yaitu Stand Hold, skill ini dapat menghentikan lawan namun tidak berefek jika menghadapi musuh yang sangat kuat. Yang kelima yaitu Assault Command, skill ini dapat meningkatkan kekuatan yang dikeluarkan oleh rekan tim sebanyak 10 kali lipat. Yang keenam yaitu Tactician, ketika skill ini diaktifkan dan rekan tim mengikuti perintah maka semua efek dan serangan akan meningkat sebesar 25%. Ketujuh yaitu Converse, skill ini dapat memaksa targetnya untuk mengaku. Ke-8 yaitu Link, skill yang dapat membuat bisa berkomunikasi jarak jauh seperti telepati. Ke-9 yaitu Exorcism, skill ini merupakan salah satu dari sedikit kemampuan menyerang yang dimiliki kelas Stalker. Dan juga skill ini hanya dapat digunakan pada makhluk undead dan dapat menghancurkan lawan yang memiliki peringkat yang sama dengan Stalker. Namun hanya memberikan luka jika digunakan pada undead peringkat atas. Selanjutnya, Noelle juga mengalami sejumlah peningkatan dari rank C ke rank B.
dan pada saat itu dia memilih job strategis. Namun untuk versi di manganya disebut sebagai job tactician. Job strategis sendiri merupakan job yang dapat meningkatkan kecepatan kognitif secara signifikan, terutama bagi seorang talker yang kecerdasan menjadi yang tertinggi di antara semua kelas yang ada. Dengan kemampuan baru ini, maka Noel merasa lebih kuat karena mampu memisahkan pikiran, menciptakan kepribadian semu dan memproses ide secara paralel. Ini tentu membuatnya dapat menganalisa situasi pertempuran secara real time dari berbagai perspektif yang ada, sehingga hampir bisa memprediksi hasil pertempuran dengan akurasi yang sangat tinggi. Meskipun prediksi hanya mencakup periode waktu yang singkat, kemampuan ini sangat efektif bagi seorang ahli strategi. Selain itu, ada juga sejumlah skill yang mengalami peningkatan dan skill baru setelah naik ke rank B. Pertama, sebagian besar skill yang awalnya memberi peningkatan 25% saja, kini mengalami peningkatan sebesar 40%. Kedua yaitu skill conversion. Dengan menggunakan skill ini, rekan tim bisa menggunakan dua skill secara bersamaan. Dan ketiga yaitu skill course. Jika skill ini digunakan dan rekan tim berhasil memberikan luka sayatan pada musuh, maka dapat mengurangi kemampuan musuh sebesar 25%. Selanjutnya kita akan membahas awal mula Noel bisa naik ke rank A. Pada awalnya, menurut perhitungan Alma, Noel tidak mungkin bisa mencapai rank A. Sekalipun dia bekerja sangat keras sebagai seeker, Noel hanya bisa mencapai rank B saja. Namun Noel dapat menembus batasan tersebut meskipun dia memiliki kelas terlemah, yaitu dengan cara menggunakan sebuah obat stimulan. Stimulan ini merupakan versi upgrade dari versi sebelumnya, karena stimulan ini menggunakan bahan dari Lord Abyss tingkat 12, yang dimana jika digunakan oleh Noel, maka dia akan memiliki kekuatan setara seeker rank A tingkat atas. Setidaknya stimulan ini pernah digunakan oleh Noel sebanyak 2 kali saja. Pertama saat dia melawan Zero yang merupakan seeker rank A, dan pada pertarungan tersebut hanya dalam 1 menit saja Noel dapat membuat Zero nyaris mati. Dan yang kedua saat Noel melawan Johan yang juga merupakan seeker rank A yang kekuatannya setara dengan X rank. Di pertarungan Noel melawan Johan lah, Noel hanya bisa bertahan selama 5 menit saja. Tapi kekuatan yang dia dapatkan sangatlah begitu besar. Bahkan dia mampu meregenerasi tubuhnya sekalipun telah terbelah menjadi 2 bagian. Maka dengan mengandalkan bela diri yang telah diajarkan oleh kakeknya, Noel dapat menghancurkan jantung Johan menggunakan teknik Roaring Thunder dan kemudian meledakkan kepalanya dengan teknik Raging Dragon Claw. Namun penggunaan stimulan tersebut sangatlah benar-benar beresiko karena membuat umur Noel tersisa 10 tahun lagi. Bahkan menurut dokter, jika Noel memaksa terus menggunakan skillnya, maka dia hanya punya umur 3 tahun saja untuk bisa dia jalani. Oleh karena itu, dengan melakukan hal yang sangat beresiko, maka Noel dapat mencapai rank A. Setelah itu, Noel memilih job Encantor untuk rank lanjutan yang dia dapatkan. Berbicara mengenai job Encantor sendiri merupakan job yang dapat memberikan skill debuff yang unik. Dan job ini termasuk langka karena hanya Noel sajalah kelas talker yang baru mendapatkan job tersebut. Sejauh ini baru 3 skill saja yang baru diketahui. Pertama yaitu skill Instant Precognition. Skill ini merupakan versi superior dari job Tactician yang hanya bisa melihat masa depan beberapa detik saja. Namun jika skill ini digunakan untuk mengamati kemampuan dari targetnya dan digunakan untuk melawan musuh yang sebelumnya diamati, maka Noel bisa memprediksi masa depan dari gerakan lawannya secara real time. Namun jika digunakan dengan waktu yang lama, maka bisa membuatnya mimisan hebat. Kemudian skill Link juga mengalami peningkatan. Ketika Noel menggunakan skill bernama Link tersebut, maka dia dapat terhubung dengan penglihatan sesama rekan timnya dan juga bisa digunakan layaknya seperti CCTV jarak jauh. Kemudian yang terakhir ada skill yang bernama skill God Fragment. Dengan skill ini, maka Noel dapat mengendalikan senjata lawan yang sedang
yang digunakan, dan membuat setiap skill yang digunakan akan menguras banyak energi sihir, dan juga segala buff yang sedang digunakan oleh musuh akan menghilang. Dengan job inilah Noel dapat mengalahkan seeker rank A tingkat atas, dan bahkan dapat melukai seeker terkuat di dunia yaitu Leo hanya dengan bermodal kemampuan bela diri miliknya. Nah, setelah membahas kemampuan dan kekuatan dari Noel Stolen, sekarang kita akan bahas sifat anti naif, egois, dan licik yang dimiliki oleh Noel. Jika kalian membaca light novelnya, tentu kalian akan mengerti betapa anti naif dan liciknya karakter Noel ini. Namun mungkin di antara kalian ada yang kurang setuju, mengingat Noel tidak benar-benar melakukan balas dendam kepada Tania dan Lloyd, karena mereka berdua itu dijual ke majikan yang baik. Mungkin kalian ada yang merasa kurang puas juga, karena semestinya mereka dijual ke majikan yang jahat yang mungkin bisa membuat mereka mati. Perlu diperjelas, tujuan utama Noel adalah mendapatkan uangnya kembali. Dan alasan mengapa dia meminta Pinocchio mencarikan majikan yang baik adalah karena Noel saat itu masih mengkasihani Tania dan Lloyd. Karena sebenarnya Noel itu masih tahu diri juga. Karena selama setahun menjadi seeker, dia juga pernah dibantu oleh mereka berdua. Jadi kalian bisa anggap saja sebagai balas budi terakhir yang bisa Noel berikan. Itulah mengapa di akhir episode diperlihatkan raut wajah Noel yang tampak sedih dan kecewa. Selain itu juga, Noel termasuk karakter yang sama sekali tidak memiliki sifat pahlawan dalam dirinya. Hal itu dikarenakan Noel lebih mementingkan kepentingan pribadi dan hanya akan bertindak untuk membantu orang lain jika ada manfaat yang bisa ia peroleh. Contohnya itu pada episode 4 pada animenya. Noel sama sekali tidak peduli dengan keluarga Chelsea yang memiliki hutang kepada mafia Gambino. Meskipun ayah Chelsea mengatakan bahwa keluarganya akan dibunuh, Noel sama sekali tidak peduli dengan nasib mereka selanjutnya. Pada akhirnya ayah Chelsea bertemu dengan Albert yang merupakan pemimpin mafia Gambino, dan waktu itu dia beralasan dia tidak bisa bayar hutang karena uangnya diambil oleh Noel. Inilah titik awal mengapa Noel bisa berkonflik dengan Albert dan membuatnya diincar oleh mafia Gambino. Tapi Noel ini gak pernah ada satupun ada niat buat nyelamatin Chelsea ketika mereka punya konflik yang sama. Selain itu juga, sebenarnya Noel itu punya waktu 1 minggu buat bisa nyelamatin Chelsea. Tapi Noel justru ngumpulin bukti kalau Albert bukan penerus sah keluarga Gambino. Ujungnya Albert sudah memberi perintah ke bawahannya buat habisin keluarga Chelsea. Dan tragisnya waktu Noel ketemu itu para mafia, dia sadar kalau Chelsea udah mati, tapi dia sama sekali nggak ada niat buat balas dendam ke mafia itu. Karena Noel tahu mafia itu terpaksa mengikuti perintah Albert yang psikopat. Tapi setidaknya Noel berhasil membalaskan dendam kepada Albert dengan menyiksa Albert dengan menyerahkannya pada Pinocchio, yang mana bagian tubuh Albert dijadikan pakan hewan babi. Dan setelah tersiksa dengan waktu yang lama, Noel akhirnya membunuh Albert dengan mematahkan lehernya. Dari kelas balik cerita Chelsea inilah, ini mempertegas kalau Noel nggak ada sifat pahlawan mirip MC anime shonen yang akan memaafkan orang atau membantu orang lain jika ada kesulitan dengan tanpa pamrih. Karena sebenarnya Noel ini hanya mau membantu orang kalau mendapatkan benefit yang besar untuk dirinya sendiri. Selain itu juga, Noel adalah karakter yang dikenal licik dan sering dijuluki ular. Hal itu dikarenakan karena sifatnya yang berani memangsa siapapun. Dia bahkan telah menyebabkan banyak orang menjadi korbannya. Salah satunya yaitu adalah party Skywing Knight. Noel telah memanfaatkan party yang dikenal baik dan suka menolong orang sebagai batu loncatan untuk mendirikan klan barunya. Selain party Skywing yang telah menjadi korban kelicikannya, Noel juga mengincar klan Rowley yang merupakan bagian dari Seven Star Regalia. Meski secara kekuatan mereka jauh lebih kuat dari klan Wild Tempest,
Noel menggunakan kemampuannya dalam berkomunikasi dan koneksinya untuk menggagalkan rencana besar klan Rowley, yang pada saat itu klan Rowley bertujuan membangun kereta untuk meningkatkan perekonomian ibu kota. Pada waktu itu, Noel mengajak semua wali kota yang tidak mendapatkan proyek agar melakukan demo mengenai efek negatif polusi kereta. Dari rencana itulah Noel berhasil membuat saham perusahaan kereta itu anjlok. Setelah itu baru Noel dengan cerdik membeli sebagian besar saham perusahaan tersebut. Akibat aksi liciknya itu, tentu saja konflik perang antara Will Tempest dan Rowley pun tak terhindarkan. Beruntungnya, klan Tempest berhasil memenangkan perang dan masuk ke dalam jajaran Seven Star Regalia. Bisa dikatakan Noel tidak hanya licik dalam hal strategi, tetapi juga dalam pengumpulan data. Dia mengumpulkan informasi tentang kejahatan yang dilakukan para bangsawan, misalnya seperti korupsi, pembunuhan, dan pelecehan. Namun bukan untuk dilaporkan pada pihak berwajib, melainkan untuk memeras mereka atau untuk mendukung rencana liciknya. Bahkan jika ada yang berusaha membuat berita buruk tentang klan Will Tempest meskipun itu adalah sebuah fakta, maka Noel tidak akan ragu untuk menghabisi keluarga orang itu. Inilah alasan mengapa tidak ada orang biasa yang berani berurusan dengan Noel Stollen. Selain itu juga, Noel kerap kali menganggap orang-orang di sekitarnya sebagai pion yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya. Pandangan Noel inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa dia tidak peduli dengan masalah cinta. Karena bagi Noel sendiri, hubungan emosional seperti itu dapat mengganggu rencana besarnya. Bisa dikatakan jika Noel memiliki sifat pahlawan atau rasa keadilan yang tinggi, dia mungkin tidak akan pernah bisa menjadi seeker terhebat yang pernah ada. Karena sifat-sifat tersebut itulah yang bisa menjadi penghalang bagi ambisinya yang hanya bisa diraih dengan cara yang instan. Maka dengan sikap pragmatis dan fokus pada tujuannya, Noel akhirnya bisa membuktikan bahwa dia siap melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya atau orang lain demi mencapai impian besarnya. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Noel termasuk anti naif? Atau kalian punya pendapat berbeda sendiri? Tentu kalian bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you next time. With